Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Video kali ini aku akan membahas satu kasus yang cukup unik yang terjadi di Arizona, Amerika Serikat, di mana melibatkan ibu dari 2 orang anak. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. One day he will be free. I don't think it's fair to where he took my sister. He didn't give her that option. It's kind of a blank look on his face. There was just never any remorse. He got what he deserved. Kedua orang tua dari Christine Mustafa berimigrasi ke Amerika Serikat dari Yordania. Christine menikah di usia muda pada saat usianya masih 17 tahun. Dia mendapatkan seorang putri dari pernikahan itu, namun hubungan itu berakhir dengan perceraian. Setelah bercerai, Christine menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini pernikahan itu juga berakhir dengan perceraian. Setelahnya dia pindah ke Arizona, di mana Christine menjalani hidupnya dengan baik. Dia menyewa sebuah rumah di sana untuk dia tinggali bersama dengan putrinya. Di tahun 2012, Christine mencari teman sekamar. Dia berpikir dengan adanya teman akan membantunya untuk membayar biaya sewa rumah. Dia lalu memasang iklan secara online dan seorang mantan model pria menjawab iklan itu. Pria itu bernama Robert John Interval Jr. yang terlihat tampan, menawan dan juga ramah. Awalnya hubungan mereka hanyalah teman saja, namun kemudian berubah menjadi hubungan yang serius sampai memiliki anak bersama. Dari luar Robert terlihat seperti sosok yang penyayang dan juga lembut. Namun teman dari Christine mengklaim kalau Robert adalah sosok yang labil, bisa berubah sekejap dari tertawa bahagia menjadi kemarahan yang sangat mengerikan. Menurut teman-teman Christine, Robert lama-kelamaan semakin mengontrol, bahkan meyakinkan Christine untuk pindah ke dekat keluarga Robert di Ohio. Keluarga Christine menjadi heran dan mereka berpikir apakah ini semua hanya alasan untuk menjauhkan dan mengisolasi Christine dari keluarganya. Tinggal jauh dari keluarga sambil membesarkan seorang bayi membuat Christine menjadi tidak bahagia, dan dia memutuskan untuk kembali ke Arizona. Namun hubungan mereka tetap tidak membaik, bahkan Robert menjadi paranoid dan menuduh putri kecilnya bukanlah anak kandungnya. Christine terakhir kali terlihat dalam keadaan hidup saat meninggalkan tempat kerjanya di apotek Walgreens di Phoenix, Arizona pada tanggal 10 Mei 2017. Dia saat itu akan pulang ke rumahnya. Di pukul 3 sore, Christine sempat menelpon ke keluarganya, namun itu adalah kontak terakhir yang dibuatnya. Keesokan paginya Christine tidak muncul di tempat kerjanya, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya dalam 11 tahun karirnya. Rekan kerja dan keluarga mencoba untuk menghubungi Christine, namun tak pernah ada respon. Mereka segera melapor ke polisi dan meminta polisi untuk melakukan pemeriksaan ke rumahnya Christine. Ketika polisi tiba di sana di tanggal 11, mereka menemukan mobil Nissan Cube milik Christine masih terparkir di jalan masuk rumah. Dan barang pribadinya seperti tas yang berisi dompet, kartu kredit, kartu identitas dan kartu jaminan sosial jatuh tergeletak di lantai kamar mandi. Saat polisi bertanya tentang keberadaan Christine, Robert memberitahu mereka bahwa Christine telah berangkat kerja dengan berjalan kaki karena ban mobilnya dalam keadaan kempes. Tetapi ketika polisi memeriksa mobil tersebut, bannya terlihat baik-baik saja. Dan pada hari yang sama, Robert ternyata mengiklankan mobil Christine untuk dijual secara online. Polisi juga mencium adanya bau dari cairan pembersih di dalam rumah itu. Namun Robert memberitahu penyelidik kalau dia baru saja membersihkan rumah karena anjingnya baru saja mengalami kecelakaan. Dan juga putrinya terinfeksi kutu dan larutan pembersih itu digunakan untuk membersihkan tempat tidurnya. Christine menghilang meninggalkan 2 orang anaknya. Putri sulungnya seorang putri remaja tinggal di Yordania bersama dengan ayah kandungnya.
Sedangkan anak bungsunya yang masih berusia 8 bulan tinggal di rumah bersamanya dan juga Robert. Christine memiliki 7 saudara kandung dan rutin berbicara dengan setidaknya 1 dari mereka setiap hari. Dia digambarkan sebagai ibu yang berdedikasi dan bekerja keras, yang tidak akan meninggalkan keluarganya atau meninggalkan pekerjaannya tanpa pemberitahuan. Menurut keluarganya, beberapa hari sebelum menghilang, Christine bilang ke salah satu saudaranya kalau dia takut dengan Robert dan ingin keluar dari rumah yang mereka tinggali bersama, membawa bayinya dan juga mendapatkan perintah perlindungan terhadap dirinya dan juga bayinya. Seorang rekan kerja Christine juga memberitahu informasi pada pukul 1 siang di tanggal 10 itu, Robert menelpon Christine di tempat kerja, menuduhnya tidak setia karena selalu pulang larut malam dan mengancam akan mengakhiri nyawanya. Setelah menerima telepon itu, Christine meninggalkan pekerjaan 1,5 jam kemudian. Saudara perempuan dari Robert datang ke Arizona untuk menemaninya. Namun kedatangannya itu hanya sebentar saja dan dia terbang kembali ke Ohio. Dia tidak bisa memproses apa yang telah terjadi karena dia curiga kalau Robert memang telah membunuh Christine. Saat bertemu, Robert menceritakan tentang pertengkaran besar yang terjadi di antara mereka setelah Christine mengancam akan pergi meninggalkannya. Kesaksian dari saudara Robert itu menurut polisi adalah bukti yang cukup kuat untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah. Dan kali ini mereka membawa surat perintah penggeledahan. Dan mereka menemukan adanya bukti fisik kejahatan di dalam rumah. Ditemukan adanya darah di ruang anak dan juga kamar tidur Christine. Penyelidik menemukan sejumlah kecil adanya darah di spray pasangan itu. Penyelidik juga menggunakan luminol, yaitu bahan kimia yang bisa mendeteksi noda darah yang tersembunyi, dan hasilnya menunjukkan adanya darah di mobil Christine di kursi penumpang bagian belakang. Polisi juga menemukan ponsel Christine di dalam kamar mandi terjatuh di antara kloset dan juga bathtubnya. Penyelidik yakin ponsel itu terjatuh di sana karena Christine lari ke kamar mandi untuk menelpon mencari pertolongan. Namun Robert lebih dahulu menerjang masuk dan mulai menyerangnya. Walaupun bukti forensik sudah didapatkan, tubuh Christine saat itu masih belum ditemukan. Ratusan relawan bergabung dengan keluarga Christine untuk melakukan pencarian. Semua orang ikut bergabung, dari teman, tetangga, bahkan orang yang tidak mengenal Christine. Mereka ingin agar Christine bisa segera ditemukan supaya bisa mengetahui apa yang terjadi terhadapnya. Namun dari semua orang itu, ada satu orang yang benar-benar tidak peduli, yaitu pacar Christine sendiri. Sayangnya pencarian selama berminggu-minggu itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Lewat 1 bulan sejak Christine menghilang, polisi merasa kalau mereka memiliki cukup bukti untuk menangkap Robert. Dan pada bulan Juni 2017, Robert John Interval Jr. ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dalam kasus ini. Walaupun saat itu tubuh Christine belum ditemukan, Robert ditahan di penjara dengan uang jaminan sebesar $1 juta. Pada bulan Juli, pihak berwenang merilis pernyataan kalau mereka yakin tubuh Christine berada di suatu tempat di tempat pembuangan akhir sampah seluas 2.600 hektar di Buckeye, Arizona. Dengan bantuan dari GPS, polisi mengetahui kemana Robert pergi di hari Christine menghilang, di mana dia berkeliling melewati stasiun pemindahan sampah sebelum membeli penutup kasur plastik tahan air. Robert kemudian melaju ke area stasiun pemindahan sampah lagi, berhenti di sana selama sekitar 10 menit. Seorang petugas bersaksi melihat Robert di hari itu. Kemeja yang dipakai Robert dan juga penutup kasur plastik yang dia beli tidak pernah ditemukan. Sampah-sampah di situ pada akhirnya akan dibuang di tempat pembuangan akhir, sehingga kepolisian melakukan pencarian ekstensif di TPA yang berlangsung selama 3 bulan. Namun tetap tidak menemukan keberadaan tubuhnya Christine. Robert tetap mempertahankan ketidakbersalahannya dalam hilangnya Christine dan menyangkal adanya tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dia mengaku berdebat dengan Christine tentang keyakinannya,
bahwa Christine tidak setia terhadapnya. Selama persidangan, jaksa menggambarkan Robert sebagai pria pencemburu yang takut kalau Christine akan pergi meninggalkannya dengan membawa putri mereka bersama. Namun pengacara pembela menekankan kurangnya bukti kuat yang ditampilkan, seperti apakah Christine benar-benar sudah meninggal mengingat tubuhnya belum ditemukan. Dia mempertanyakan bagaimana juri bisa memutuskan seseorang bersalah tanpa tubuh korban. Jaksa menjawab kalau ada bukti langsung dalam kasus ini, yaitu pesan teks yang dikirimkan oleh Robert ke saudara perempuannya. Pesan itu berbunyi kalau Robert sudah memiliki rencana yang sempurna untuk mengakhiri hidup dari Christine. Di pesan itu juga dia menyebut Christine sebagai seorang psikopat. Selama argumen penutup, diputarkan rekaman yang dibuat oleh Christine di dalam ponselnya, yang berisi percakapan antara dia dan Robert pada dini hari tanggal 11 Mei. Saat itu Robert mengatakan kepada Christine bahwa dirinya menyayangi dan merawat putri mereka dan itu adalah satu-satunya alasan dia masih bertahan dalam hubungan mereka. Robert juga menambahkan kalau dia tahu dirinya dan Christine tidak ditakdirkan untuk bersama. Di persidangan ini juga terbuka satu fakta di mana putri pertama Christine mengaku kalau kepindahannya ke Yordania atas perintah dari Robert. Setelah persidangan yang berlangsung selama 7 minggu, pada akhirnya Robert dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua pada bulan April 2019 oleh Dewan Juri. Dan di bulan Juni 2019, hakim menjatuhkan hukuman maksimal selama 25 tahun di penjara. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!